Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Saputra, mahasiswa D3 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, semester 6 dari kelas A2. Materi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis pekerjaan. Oke, pertama, apa sih itu analisis pekerjaan? Pertama, analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan data atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau staf atau beberapa kelompok yang berkaitan dengan pencapaian produktivitas, efektivitas, dan kesesuaian kompetensi dalam sebuah perusahaan. Kemudian tujuannya itu untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Itu. Kemudian mengapa harus dilakukan job analysis? Oke, yang pertama itu untuk mendapatkan informasi tentu. Kedua, itu sebagai bahan evaluasi bagi manajemen. Nah, nanti ini akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan dalam jangka untuk kedepannya. Kemudian mendesain ulang struktur organisasi, misalkan kayak perpindahan jabatan seperti itu, pengangkatan pekerja ke jabatan yang lebih baik, tinggi lagi. Nah, kemudian kebutuhan pelatihan. Nah, biasanya tiap 3 bulan atau 2 bulan itu kan pasti akan mengorientasi para pekerjanya dalam sebuah perusahaan. Gimana sih kerjaannya selama dia bekerja. Nanti jika ada kendala maka akan biasanya dilakukan pelatihan ulang lagi kayak sebagai remember. Terus kemudian perencanaan SDM yang efisien dan efektif. Ini lebih ke bagaimana sebuah perusahaan tersebut menggunakan atau mengeluarkan budget atau dana yang dikeluarkan atas produk atau jasanya supaya tidak membengkak atau kemana-mana, biar jelas gitu dengan cara lebih tepat dan lebih tepat sasarannya. Kemudian membandingkan dan menilai masing-masing jabatan. Tadi tujuannya juga supaya tahu gitu, oh si A jabatannya ini, si B jabatannya ini, dan seterusnya. Kemudian informasi yang harus diperlukan dalam sebuah job analysis itu yang pertama job content. Nah, job content ini merupakan kayak aktivitas pekerja sehari-hari, seperti tugas karyawan tiap hari apa, terus yang dilakukan seorang karyawan itu selama dia bekerja apa sih, terus yang digunakan karyawan bekerja, alat pendukung itu apa aja. Terus kemudian itu job konteks. Job konteks itu lebih ke situasi atau kondisi karyawannya seperti apa pada saat dia bekerja. Contohnya, kondisinya kerja seperti apa. Pada saat dia kerja, risiko yang dikerjakan itu apa? Bahaya atau tidaknya? Kayak seperti itu. Terus tuntutan fisik mental. Nah, pada saat dia bekerja ini, dia merasa terpaksa atau tidak? Seperti itu. Biar kayak enjoy atau tidaknya. Terus kemudian pertimbangannya. Nah, lebih ke apa ya? Pertimbangkan pekerjaan itu mau seperti apa. Terus kemudian job requirement. Requirement ini lebih ke persyaratannya. Nah, biasanya kan dalam rekrutmen itu ada beberapa seperti knowledge, skill, pendidikan, attitude, terus ada beberapa personal kualifikasi juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian, nah ketika kita mau job analisis nih, apa sih yang diperlukan, data apa? Nah, ini adalah beberapa data yang biasanya diperlukan, seperti identitas jabatan atau jabatannya seorang pekerja itu seperti apa. Terus kondisi lapangan atau kondisi dalam sebuah perusahaan itu seperti apa. Terus teknologi dan keterampilan ini lebih ke apa yang biasanya dipakai para pekerja gitu. Terus prosedur dan peraturan kayak SOP-nya, terus wewenangnya, kayak setiap pekerja itu wewenangnya seperti apa, terus minat yang dirasakan ini seperti apa, terus spesifikasi pekerjaan seorang seperti apa yang
dibutuhkan perusahaan. Terus aktivitas dan produktivitas pekerjaan itu seperti apa. Nah, ketika kita sudah dapat data yang ini tadi, maka kita bisa menentukan seorang atau calon pekerja itu menentukan uraian pekerjaan berdasarkan yang di-apply gitu. Seperti misal di sini uraian pekerjaan ini biasanya itu kayak tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya seperti apa. Terus spesifikasi pekerjaan biasanya berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan, kemampuannya seperti apa, kesehatan fisik atau mental seperti apa, kemudian knowledge atau studi atau pendidikannya seperti apa. Jadi kita bisa menentukan, oh dia harus kita tahu dia harus kerja di sini. Kemudian kemampuan yang dimiliki seorang pekerja dalam suatu jabatan. Nah, biasanya kan seorang mau menjadi seorang contoh kecil lah manajer. Nah, dari bawah kan dia harus tahu, oh, manajer ini tanggung jawabnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Lebih ke apakah dia mampu responsibel di jabatan tersebut. Seperti itu. Kemudian ada beberapa metode dalam analisis pekerjaan. Itu yang pertama itu kuesioner. Nah, kuesioner ini biasanya kayak seperti multiple choice, kayak lembaran yang dikasih, nanti dia tinggal menjawab mau pilih seperti apa. Nah, umumnya itu ini berisi kayak apa ya, kayak pertanyaan umum psikologi, terus pertanyaan-pertanyaan umum gitu dalam perusahaan biasanya. Terus observasi, nah bagaimana seorang pekerja ini atau yang perusahaan seorang yang katakanlah HR-nya gitu. Nah, dia meneliti, oh ini seperti ini dalam dia melihat di situasi perusahaan atau situasi karyawannya itu dia bekerja seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, kemudian wawancara biasanya itu kalau ada kendala sama seorang pekerja itu biasanya kayak diremukan gitu. Oh, diajak ngobrol, oh kendalamu seperti apa gitu. Kemudian catatan karyawan. Nah, biasanya selama dia kerja di sana track recordnya seperti apa, kayak gitu. Dan kombinasi metode. Nah, biasanya kayak penggabungan. Itu kayak biasanya wawancara sama observasi itu biasanya dilakukan secara rekaman, secara tidak langsung. Kemudian, kapan dilakukan analisis pekerjaan? Nah, analisis pekerjaan ini biasanya dilakukan itu pada saat perusahaan dibangun. Nah, seperti itu. Nah, di awal-awal kan setiap perusahaan kan tentunya punya tujuan masing-masing. Nah, jadi dia akan mencari seorang pekerja yang seperti apa, yang kualifikasinya seperti apa, yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan. Terus kebutuhan pekerja baru. Nah, ini biasanya dilakukan ketika ada karyawan yang resign. Jadi otomatis ketika posisi yang itu kosong, otomatis kita harus mencari pekerja baru untuk mengisi posisi yang resign tadi. Nah, perubahan metode dan prosedur baru. Biasanya ini terkait dengan teknologi. Umumnya kan zaman sekarang orang yang umur yang lahir tahun 70-an kan kadang tidak mengerti dengan teknologi. Nah, otomatis kita akan membutuhkan orang yang di contohlah era sekarang itu yang mengerti dengan teknologi. Jadi walaupun tidak bidang itu nggak ada di perusahaan, tapi mau nggak mau kita harus mengambil atau mencari orang yang selanjutnya itu melakukan analisis pekerjaan. Nah, yang pertama yang dilakukan itu menetapkan kegunaan dari informasi atau analisis pekerjaannya. Jadi sebelum kita melakukan analisis pekerjaan, kita harus menetapkan dulu tujuan kita melakukan analisis pekerjaan itu seperti apa. Kemudian kumpulkanlah informasi latar belakang. Nah, biasanya latar belakang
ini kayak backgroundnya seorang kerja itu seperti apa, atau yang mau melamar pekerjaan berbelakang seperti apa, ada kayak misalnya di awal dia interview CV-nya itu, riwayat hidupnya, terus kemudian seleksilah posisi untuk dianalisis. Nah, biasanya ketika kita mau analisis pekerjaan, departemen apa atau posisi yang apa yang harus perlu dianalisis atau yang perlu dibenahi atau diperbaiki, seperti itu. Kemudian yang keempat, itu tinjaulah informasi. Nah, kita harus mengetahui informasi-informasi apa di dalam sebuah perusahaan tersebut, kendalanya seperti apa, gitu. Kemudian yang kelima itu mengumpulkan data. Nah, kita harus tahu data-data seorang pekerja, data-data informasi perusahaan seperti apa. Jadi kita bisa menentukan, oh, kapan perusahaan membutuhkan pekerja baru lagi, atau melakukan training buat para pekerja supaya improvisasi perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu mengembangkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Nah, ini untuk para pekerja ini deskripsinya atau lebih ke pembagian jabatannya masing-masing. Oh, dia harus posisi ini dia harus mengerjakan ini, posisi ini harus mengerjakan ini. Jadi setiap jabatan itu dia udah punya SOP dan job desk masing-masing, seperti itu. Kemudian, oke, materi analisis job analisis ini sampai di sini. Terima kasih. Baik, di materi yang kedua ini kita akan membahas tentang tes dan seleksi karyawan. Oke, jadi apa saja sih yang perlu dibahas tentang tes dan seleksi karyawan? Oke, yang pertama, kenapa harus mengetes dan menseleksi karyawan pada sebuah perusahaan? Oke, yang pertama itu agar perusahaan memilih karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Kemudian perusahaan bisa menjadi untung untuk investasi SDM-nya dalam perusahaan dalam jangka yang panjang. Jadi kalau kita bisa, contoh kecil lah, kalau kita bisa dalam satu perusahaan itu 10 pekerja aja bisa, kenapa kita harus menambah pekerja lain? Jadi biar budget kita atau cost-nya tidak banyak gitu. Terus kemudian mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minatnya. Jadi kan ada beberapa atau pelamar gitu, dia melamar namun minatnya tidak di sana atau bidangnya bukan di sini, seperti itu. Terus kemudian memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, kayak rasis atau sara lah, karena dia keturunan ini, kulitnya ini, jadi pilih kasih gitu. Terus kemudian dalam mengetes atau menseleksi ini biasanya itu mempertimbangkan beberapa atau disesuaikan berdasarkan pengetahuannya, terus keterampilan, kemampuan, potensi berdasarkan analisis pekerjaan yang sudah kita bahas di awal tadi. Terus ada kategori tes dan seleksi karyawan. Yang pertama itu dari kemampuan kognitifnya, terus kemampuan motorik dan fisik, terus kepribadian dan minatnya. Nah, kemampuan kognitif ini merupakan kemampuan seperti tes kemampuan logika umum, yaitu, dan tes kemampuan mentalnya seperti apa. Contohnya kayak daya ingat gitu, pemikirannya seperti apa. Terus kemampuan motorik dan fisik ini seperti kayak ketangkasan, kejeliannya pada saat
ketika bekerja seperti apa, atau ketangkasan manual serta waktunya, kayak selama dia bekerja ini dia bisa nggak memanage waktunya untuk bekerja gitu, seperti itu. Kemudian untuk kepribadian itu seperti mengukur aspek-aspek dasar dari kepribadian pelamar, gitu, kayak attitude-nya seperti apa, contohnya lah introversi, stabilitas, dan motivasi dia untuk bekerja itu seperti apa. Kemudian minat itu lebih ke pekerjaan yang lebih sesuai untuk individu atau pelamar, kayak uh, dia ngeplay suatu bidang example lah, spesifik gitu. Kemudian ada cara simulasi kerja untuk seleksi. Nah, yang pertama itu pusat penilaian manajemen, terus pendekatan pelatihan, evaluasi kerja miniatur. Nah, ini bagaimana sih maksudnya? Nah, untuk pusat penilaian manajemen ini seperti kandidat itu melakukan tugas manajemen secara realistis, seperti perusahaan memberikan dia kesempatan misal beberapa hari lah untuk dia training, sehingga baru bisa ditentukan dia layak atau tidaknya. Terus kemudian ada kayak pendekatan pelatihan seperti melatih kandidat untuk melakukan beberapa tugas dari pekerjaan. Contoh lah, ketika seorang pekerja baru mulai masuk kerja dalam suatu perusahaan itu kan dia harus beradaptasi. Dia belum tahu, oh di perusahaan ini walaupun dia berpengalaman tapi dia tidak tahu seperti apa pekerjaan di perusahaan ini, otomatis dia harus beradaptasi dan harus dilatih lagi di tempat yang berbeda, gitu. Terus kemudian evaluasi kerja miniatur ini seperti evaluasi sebelum memulai kerja, kayak pada saat dia interview atau wawancara itu memberikan gambaran kepada seorang interviewernya itu seperti apa. Lebih seperti itu. Kemudian dalam tes dan seleksi karyawan ini kita harus terlebih dulu tahu latar belakang si pelamar. Nah, bagaimana cara mengetahui? Nah, pertama itu kita bisa mengeceknya melalui media sosial. Nah, pada biasanya kan seorang pelamar ini ketika kita sebagai yang memberi pekerja itu memposting atau men-share sebuah vacancy, itu kan pasti lewat entah itu media sosial, web gitu. Nah, kita bisa tahu seorang calon pekerja ini lewat media sosial, dia menggunakan media sosial seperti apa, apakah baik atau tidak, seperti itu. Kayak mulai kita bisa lihat dari karakternya di media sosial seperti apa, kayak gitulah. Terus kemudian menggunakan jasa informasi prapekerja. Nah, ini biasanya itu pakai kayak web gitu, atau aplikasi, kayak misal contohnya apa ya? LinkedIn itu bisa. Nah, di sana kan para calon pekerja itu ada biodatanya, pengalamannya, experience-nya atau knowledge-nya di sana, background didikannya di sana ada, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat sekilas tentang seorang pelamar itu lewat sana juga bisa. Atau bisa pakai sesama HRD bisa, gitu. Terus cek SDM calon pekerja. Nah, ini kan sudah bisa dikatakan kayak latar belakangnya seorang pekerja ini di lingkungannya di luar sehari-hari itu seperti apa, sumber dayanya seperti apa, pergaulannya seperti apa. Nah, itu kan sudah dilakukan atau dianalisis, dan kita kan sudah bahas tadi di analisis pekerjaan itu seperti apa. Jadi kita bisa menentukan, oh orang ini layak atau tidak. Adapun
pengecekan latar belakang ini. Kenapa kita harus melakukannya sih? Sebenarnya ini semata-mata tujuannya untuk perusahaan, untuk ke safety atau protect perusahaan, atau dan untuk finansialnya, lebih ke safety dan finansial. Kenapa saya bilang safety? Nah, kita kan tidak tahu nih pelamar ini latar belakang aslinya seperti apa yang sebenarnya. Jadi kemungkinan kan ada dipersalahgunakan orang ini. Misal contoh, orang masuk melamar kerja, namun tujuannya bukan untuk kerja atau apa. Nah, tujuannya biar ada yang mungkin tanda kutip untuk keburukan suatu perusahaan tersebut, kayak gitu. Atau kayak misal sabotase suatu perusahaan tersebut, kayak gitu. Terus kalau untuk finansial mungkin lebih ke kayak pembobolannya, kayak dibobol rahasia-rahasianya, keuangan itu dibobol gitu, atau udah melakukan penipuan di suatu perusahaan itu, sehingga perusahaan itu kan jadi down atau rusak gitu citranya. Terus kemudian nah, ada ketika di tes dan seleksi ini ada namanya reliabilitas dan validitas. Nah, reliabilitas ini maksudnya itu konsistensi dari nilai yang didapatkan dari seorang yang sama atau calon pekerja ketika dites ulang dengan tes yang identik atau dengan bentuk kayak berlainan dari tes yang sama gitu. Contoh lah, ketika dia wawancara atau ditanya, mungkin dia mengatakan A. Nah, pada saat dia dites atau bekerja, pada saat apa? Misal 1 minggu, 2 minggu, nah ketika dia dites, apakah jawaban atau konsistensi pengetahuannya atau skillnya itu tetap sama atau enggak, seperti itu. Terus kemudian untuk yang validitas ini seperti akurasi sebuah tes, wawancara dan sebagainya, mengukur apa yang diukurnya atau memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Nah, contoh lagi nih, pada saat wawancara dia mungkin mengatakan A, B, C, D, E, F, G seperti tadi. Nah, ketika dia di lapangan, apakah relevan atau balance ketika wawancara dan realnya, seperti itu. Nah, baik, itu saja mengenai tes dan seleksi karyawan. Begitu juga dengan job analysis. Mungkin banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.